أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, kitab hadis yang membahas tentang masalah hukum-hukum fikih, dan kita sampai pada kitabuz zakah, bab yang membahas tentang masalah zakat. Kita telah bahas hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas tentang disyariatkannya membayar zakat mal ini. Kita lanjut hadis yang kedua atau hadis ke-167. Hadis yang kedua dari bab zakat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah, tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang belum sampai pada 5 uqiyah. Wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah, tidak ada kewajiban zakat unta apabila untanya kurang dari 5 ekor. Wala fi maduna khamsati awsuq sadaqah, tidak ada kewajiban harta dari zakat pertanian apabila harta zakat pertanian tersebut kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Taib ikhwani fillah rahimakumullah. Hadis yang kedua ini membahas tentang nisabuz zakah, nisab harta yang terkena wajib zakat. Ada 3 harta yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan harta yang berkaitan dengan alat tukar menukar. Di sini disebutnya laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah, tidak ada kewajiban harta, yaitu maksudnya uang dirham apabila kurang dari 5 uqiyah. Ini menyebutkan nisabnya dirham. Dirham itu seperti perak ya. Nisabnya dirham disebut di sini 5 uqiyah. Nisab itu artinya kadar minimal harta tersebut terkena wajib zakat. Jadi nisab itu kadar minimal harta tersebut terkena wajib zakat. Di sini disebutkan nisabnya perak. Nisabnya perak itu adalah 5 uqiyah.
Apa yang dimaksud dengan 5 uqiyah? 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham, atau kalau dikonversi ke dalam bentuk gram itu sama dengan 595 gram. Itu yang dimaksud dengan 5 uqiyah. Jadi nisabnya perak adalah 5 uqiyah atau sama dengan 200 dirham, atau kalau dikonversi ke dalam bentuk gram yaitu 595 gram. Kenapa di sini enggak disebutkan nisabnya emas? Menurut riwayat yang lain disebutkan kebanyakan yang dihasilkan oleh masyarakat di zaman tersebut adalah perak. Makanya perak ini ya sebetulnya tidak menjadi standar kekayaan seseorang. Yang menjadi standar kekayaan seseorang itu apa? Emas. Ya. Kalau emas itu namanya dinar di zaman Rasulullah dan para sahabat. Kalau perak dirham. Tapi yang disebutkan di sini nisabnya perak karena kebanyakan di zaman tersebut mereka menghasilkannya yaitu dalam bentuk perak. Tapi dibahas juga tentang nisabnya emas. Kalau tadi dirham itu nisabnya 200 dirham, kalau emas itu nisabnya 20 dinar, isyruna dinaron. Jadi kalau emas nisabnya 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Tadi perak dikonversi dalam bentuk gram 595 gram. Kalau emas dikonversi dalam bentuk gram atau dinar dikonversi dalam bentuk gram itu sekitar 85 gram. Nah, itulah nisab zakat emas dan perak. Tapi emas dan perak yang dimaksud di sini emas sebagai alat tukar. Kalau sekarang mungkin seperti emas antam. Jadi emas antam itu kalau sudah sampai 85 gram maka terkena wajib zakat. Ada orang misalnya punya emas antam, dia koleksi sampai 100 gram dan itu berlalu selama 1 tahun, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat emas dan perak boleh dengan emasnya atau dengan peraknya, atau boleh dengan menggunakan uang rupiah. Jadi kalau zakat mal itu boleh dibayarkannya dengan uang rupiah. Nah, ini nisab zakat yang pertama. Emas tadi berapa? 20 dinar sama dengan 85 gram. Perak tadi berapa nisabnya? 595 gram atau 200 dirham. Selanjutnya berkaitan dengan zakat peternakan, ini yang kedua. Wala fi maduna khamsi zaudin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat, ini zakatnya unta. Kalau untanya kurang dari 5 ekor. Jadi nisabnya unta, tapi kita kan jarang ya, nggak ada di Indonesia ini unta. Ya, maka minimal 5 ekor itu zakatnya 1 ekor domba. Jadi 5 sampai 9 itu zakatnya 1 ekor domba. 10 sampai 14 itu zakatnya 2 ekor domba. Kemudian 15 sampai 19 itu zakatnya 3 ekor domba. Kemudian 20 sampai 24 itu zakatnya 4 ekor domba. Nanti kalau sudah untanya 25 ke atas baru tuh terkena 1 ekor unta.
Ya, subhanallah, syariat Islam itu tidak memberatkan. Bayangin orang sudah punya 5 ekor unta sampai 9 pun zakatnya hanya 1 ekor domba saja. Ya, padahal punyanya 5 sampai 9. Unta berapa harganya? Ya, berapa harga unta? Mungkin paling murah sekitar 60-80 juta. Kalau orang sudah punya 5 saja kan sudah 400 juta nilainya. Tapi dia hanya dikenai zakatnya 1 ekor domba saja. Nah, ana ingin jelaskan nih, hewan ternak yang terkena wajib zakat. Tidak semua hewan ternak itu terkena wajib zakat. Yang pertama, ulama sepakat hewan ternak yang terkena wajib zakat hanya 3 jenis saja. Yang pertama unta, yang kedua kambing atau domba, yang ketiga sapi atau kerbau. Di luar 3 ini ulama sepakat tidak ada zakatnya. Nanti hadis yang setelahnya menjelaskan tentang kuda. Kuda tidak ada zakatnya, keledai tidak ada zakatnya, atau yang lainnya, termasuk ayam. Kalau ayam diternak saja nggak ada zakatnya kecuali diperjual belikan, itu masuknya dalam zakat perdagangan. Ya. Nah, ini yang pertama ya, hewan yang terkena zakat hanya 3 jenis ini saja. Yang kedua, hewan ternak yang terkena wajib zakat, dia adalah hewan ternak yang saimah. Saimah itu artinya hewan ternak yang digembalakan dan diambil manfaatnya. Seperti diambil apa? Susunya. Kalau hewan tersebut diambil susunya dan juga dia digembalakan itu maksudnya digembalakan di padang rumput yang luas. Padang rumput yang bukan punya orang, artinya dia tumbuh alami sendiri. Nah, kalau dia digembalakan di rumput yang luas itu, rumput yang alami tadi ya, bukan rumput karena ditanam orang, tapi rumput liar, maka dia baru terkena wajib zakat. Makanya agak susah sebetulnya zakat peternakan ini. Karena syaratnya hewan tersebut selain diambil manfaatnya, tapi juga digembalakan. Maka hewan yang misalnya dia diternak, tapi ternyata dia juga dipekerjakan. Pekerjakan itu untuk apa? Menggarap sawah. Maka itu kena zakat tidak? Tidak. Kalau dia dipekerjakan sapi atau kerbaunya. Atau jenis yang kedua, hewan ternak ini seperti sapi, kambing diternak, tapi ternyata cara memberi makannya tidak di padang rumput yang luas. Misalnya orang beli makanan, ya, atau dia beli rumput dari pedagang rumput yang lain, jadi nggak digembalakan. Maka orang yang seperti itu pun tidak terkena wajib zakat. Karena syaratnya tadi apa? Saimah, digembalakan di padang rumput yang luas atau padang rumput liar. Bukan dengan cara dia diberi makan atau cara makannya dengan membelinya. Adapun hewan ternak yang dia niatnya untuk diperdagangkan, dia pun nggak kena zakat peternakan itu, tapi dia kenanya zakat perdagangan. Maka ini ya, harus mengetahui tentang hewan ternak yang wajib dizakatkan. Jadi tidak semua hewan ternak, hanya 3 jenis tadi saja. Yang kedua syaratnya dia harus digembalakan di padang rumput liar, tidak diberi makannya dengan cara membeli gitu ya. Kemudian juga syarat wajib zakat hewan ternak. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, dia salah satu dari 3 jenis tadi, sapi, kambing atau unta. Yang kedua, hewan ternak itu saimah, digembalakan di padang rumput, dan dia digembalakannya selama 1 tahun.
atau lebih dari 6 bulan menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi walaupun dia belum 1 tahun tapi sudah lebih dari 6 bulan dia sudah terkena wajib zakat ternak. Yang ketiga, mencapai nisab. Tadi kita baru sebutkan nisabnya unta. Sekarang kita akan sebutkan nisabnya kambing atau domba. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, wa fi sadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah. Kata Rasulullah, dan zakat kambing yang digembalakan jika telah mencapai 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Subhanallah, orang punya 40 minimal baru dia terkena wajib zakat. Kalau dia baru punya 39 nggak wajib zakat. Ya, jadi zakat ini memang nggak memberatkan ya. Bayangin minimal zakatnya kambing 40 dia baru terkena wajib zakat. 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. 301 sampai seterusnya, setiap kelipatan 100 nambah 1 ekor saja. Jadi nggak memberatkan nih, ya. Kambing itu nisabnya berapa tadi? 40 ekor minimal. 40 sampai 120 hanya 1 ekor kambing saja zakatnya. Ya. Kemudian tadi 121 sampai 200 2 ekor saja zakatnya. Kemudian nisabnya sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau nisabnya minimal memiliki 30 ekor. 30 ekor sudah mencapai nisab, wajib dia keluarkan zakatnya. 30 sampai 39 ekor dia miliki sapi, maka zakatnya adalah sapi tabi yang berumur 1 tahun. Jadi boleh sapinya jantan atau betina, yang penting umurnya 1 tahun, itu zakatnya. Itu kalau dia punya 30 sampai 39 ekor. Kalau dia punya 40 sampai 59, zakatnya 1 ekor sapi yang disebut musinnah. Musinnah itu sapi yang usianya 2 tahun. Ya. Itu 40 sampai 59. Kemudian 60 sampai 69 ekor itu zakatnya 2 ekor sapi yang tadi usianya 1 tahun. Ya. Perlu ditulis nggak ya? Emang antum ada yang peternak sapi? Nggak ada. Pokoknya antum tahu nisabnya 30 ekor sapi ya. Kalau kambing berapa tadi? 40. Kalau unta 5 ekor. Ya. Memang zakat peternakan ini agak paling sulit sebetulnya ngitungnya karena harus dihafal. Ya. Jadi sapi tadi 30 sampai 39, 1 ekor sapi zakatnya yang umurnya 1 tahun. 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun. 60 sampai 69 zakatnya 2 ekor sapi yang usianya 1 tahun tadi ya. 70 sampai 79 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun dan 1 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Intinya ihwa, setiap kelipatan 30, ini gampangnya ini ngitung ya, setiap kelipatan 30 sapi itu maka tambahannya zakatnya 1 ekor sapi yang usia 1 tahun, namanya sapi tabi.
Setiap kelipatan 40 nambah 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun, disebutnya sapi musinnah. Ini kelipatan kalau berkaitan dengan zakat sapi atau kerbau, ya. Nah, ini zakat yang ketiga, nisab zakat peternakan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan nisab zakat pertanian wala fi maduna khamsati ausuk sadaqah, dan tidak ada kewajiban zakat bagi harta zakat pertanian yang kurang dari 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. Berarti kalau 5 wasak jadi berapa? 1 wasak 60 sok. Berarti kalau 5 wasak 300 sok. Ya. Sementara ya 1 sok itu kalau dikonversi dalam bentuk kilogram sekitar 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Berarti 2,5 dikali 300 berapa? 750 kilogram. Itu nisabnya apa? Zakat pertanian. Berarti kalau orang panen 1 ton, maka dia sudah terkena wajib zakat pertanian. Namun tidak semua, ya, tidak semua buah-buahan, tanaman-tanaman itu terkena wajib zakat. Tidak semua tanaman-tanaman dan juga buah-buahan terkena wajib zakat. Yang para ulama sepakati zakat itu dalam dunia pertanian itu yang disebutkan Rasulullah itu hanya 4 saja. Yang pertama adalah hintah, yang kedua adalah syair, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qamah, yang keempat adalah az-zabib, kismis. Jadi ini yang disepakati. Makanya ulama beda pendapat ketika mengambil ilahnya. Apa ilahnya zakat pertanian yang terkena dia wajib zakat? Ulama beda pendapat. Tapi mayoritas ulama menetapkan zakat pertanian yang terkena kewajiban zakat apabila hasil pertaniannya yang pertama dia dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, dia dapat ditakar. Dia dapat ditakar. Yang ketiga, dia adalah makanan pokok. Jadi 3 ya, ilah ya. Karena yang disebutkan Rasulullah dalam hadis itu hintah, syair, itu adalah makanan pokoknya para manusia di zaman itu, ya, gandum halus, gandum kasar, kurma, kemudian kismis, itu adalah makanan pokok di zaman mereka. Makanya ulama akhirnya mengkiaskannya dengan apa? Tadi setiap hasil pertanian yang dia dapat disimpan dalam waktu yang lama dan dia dapat ditakar dan dia merupakan makanan pokok, maka dia terkena zakat pertanian. Berarti kalau di negeri kita apa? Padi sudah jelas, apalagi? Gandum. Jagung memang makanan pokok. Makanan pokok mana jagung? Ada makanan pokok. Ana yang belum nemu buah-buahan nih. Ada nggak buah-buahan di Indonesia yang dia jadi makanan pokok kita? Kalau tadi kan di zaman Rasulullah ya kurma. Makanya kurma itu terkena wajib zakat karena dia memang makanan pokoknya di zaman itu.
Nggak tahu kalau di Indonesia ada tidak buah-buahan yang dia makanan pokok negeri kita? Ada nggak? Berarti nggak ada yang kena zakat dong buah-buahan, ya. Karena 3 ini menurut mayoritas ulama dapat ditakar, dapat disimpan dalam waktu yang lama, dan dia adalah makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ya, nggak ada ya buah-buahan yang dia makanan pokok penduduk negeri kita. Kalau yang dapat disimpan dalam waktu yang lama apa? Buah-buahan. Hah? Hah? Kopi. Iya, tapi dia nggak memenuhi syarat tadi ya. Dia adalah harus makanan pokok. Ya. Tapi ini nisab zakat pertanian tadi ya. Berarti kalau dikonversi dalam bentuk kilogram tadi, 5 wasak sama dengan 750 kilogram. Ini menurut pendapat mayoritas ulama ya, 5 wasak itu sama dengan ya, 1 sok sama dengan 2,5 kilo. Makanya hitungannya tadi, kalau 1 soknya 2,5 kilogram dikali 300 tadi, maka totalnya 750 kilogram. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan 1 sok sama dengan 3 kilogram. Nah itu nisabnya malah lebih besar lagi. Kalau 1 soknya 3 kilogram, berarti dikali 300 berapa? 900 kilogram. Ya. Tapi wallahu a'lam mayoritas ulama lebih kepada 2,5 kilogram yang berarti nisabnya 750 kilogram. Nah ini nisab 3 harta yang kita bahas ya, berkaitan dengan perak, emas, begitu juga berkaitan dengan peternakan, berkaitan dengan pertanian dan buah-buahan ya. Kemudian ikhwah, mengenai zakat uang. Zakat uang nih, seperti uang di negara kita rupiah, ulama beda pendapat. Apakah nisabnya dikiaskan kepada emas atau kepada perak? Kalau kepada emas tadi berapa nisabnya? 85 gram. Kalau kepada perak berapa nisabnya? 595 gram. Maka ulama beda pendapat ya. Kalau zakat uang ini dikiaskannya ke nisab zakat emas atau ke nisab zakat perak ya. Maka pendapat pertama mengatakan bahwasannya zakat uang dikiaskan kepada nisab zakat perak. Berarti berapa tadi? 595 gram. 1 perak berapa rupiah hari ini? Nah, 1 perak 15.000 lah kita genepin. Nisab zakat uang. Pendapat pertama mengatakan mengikuti nisab zakat perak. Berapa tadi? 595 gram. 1 gram berapa? Anggaplah 15.000. Berapa 15.000 dikali 595? Nah, 8.925.000.
Ini pendapat pertama. Apa dalil mereka? Kata mereka, kalau nisabnya mengikuti zakat perak, maka akan lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, karena akan semakin banyak yang bisa mengeluarkan zakat. Coba cek di rekening antum ada nggak segini 8.900.000 ya, berlewat selama 1 tahun terkena wajib zakat. Tapi ingat ya, melewati 1 tahun itu maksudnya 1 tahun dalam bilangan hijriyah, bukan masehi. Maka antum yang punya tabungan diingat-ingat, kalau sudah mencapai nisab, ingat ini bulan hijriyah apa ini, tanggal berapa ya, dibuletin di kalendernya. Nanti kalau sudah 1 tahun di bulan yang sama, lihat tabungannya masih mencapai nisab atau tidak. Kalau masih mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini zakat uang yang dimaksud, itu yang ada dalam tabungan kita itu. Nah, inilah pendapat yang lebih kuat. Zakat penghasilan itu yang dimaksud zakat dari sisa dari apa yang kita nafkahkan, yang kita tabungkan, itulah zakat penghasilan kita. Ya, sama dikeluarkannya 1 tahun 1 kali selama masih mencapai nisab. Ya, maka ini pendapat pertama, lebih bermanfaat karena akan semakin banyak fakir miskin yang mereka mendapatkan zakat kalau nisabnya mengikuti nisab perak tadi. Ya. Pendapat yang kedua, mengikuti nisabnya emas. Berapa emas tadi? Sama dengan 85 gram. 1 gram berapa? 1 juta lebih masih. 1.100.000 lah ya. 1 gram 1.100.000 lah, dikali 85 berapa? Hah? Berapa? Hah? 93. Semakin susah ini. 93 juta semakin sedikit yang ngeluarin zakat. Ya. 93 juta berarti nisabnya kalau mengikuti nisab zakat emas. Ya. Apa dalilnya? Pendapat yang kedua, mereka berdalil yang pertama, standar kekayaan menurut mereka itu diukurnya dengan emas, bukan dengan perak. Karena Allah Ta'ala Rasulullah mengatakan zakat itu tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambilnya zakat itu dari orang-orang kaya. Maka yang dijadikan standar kekayaan di sini emas, bukan perak. Makanya menurut pendapat kedua yang lebih kuat mengikuti nisab zakat emas. Sama kan, di negeri kita juga orang itu disebut kaya kalau dia punya apa? Emas yang banyak kan gitu. Tapi kalau punya perak yang banyak disebut kaya nggak? Biasa aja kan? Karena memang standar kekayaan itu apa? Ya emas gitu. Ya. Kemudian juga kata pendapat yang kedua, mengikuti nisab zakat emas ini lebih selaras dengan mengikuti nisab zakat yang lainnya. Contoh, mengikuti nisab zakatnya kambing. Kambing berapa tadi? 120 ekor, 40 ya. 40 ekor, kalau satu kambing harganya berapa? Hah? 3 juta, 2,5. Hah? 3 juta dikali 40 berapa? Hah? 10
120 juta, lebih dekat ke nisab zakatnya apa? Emas. Ya kan? Sapi tadi berapa nisabnya? 30 ekor. Satu sapi berapa? 20 juta lah. Ya, 20 juta ya. Dikali 30 berapa? 600. Unta tadi 5 ekor. 1 ekor 60 lah, dikali 5 sama 300 kisaran. Maka kata pendapat kedua, mengikuti nisab zakat emas lebih selaras mengikuti nisab zakat yang lainnya. Tadi zakat pertanian berapa? 750 kg. Berapa tuh dijual padi 750 kilo? Hah? Hah? Oh murah ya? Hah? Kalau padi murah ya? Kirain mahal, murah sekali berarti kalau padi, ya. Kalau mengikuti zakat pertanian tadi, ya. Tapi kalau mengikuti zakat-zakat yang lain, zakat peternakan, ya, nanti ada lagi zakat pertambangan, ya, itu lebih dekat mengikuti nisabnya zakat emas, ya. Maka ini dua pendapat di kalangan ulama tentang nisab zakat uang, ya, zakat uang rupiah atau zakat tabungan kita atau zakat penghasilan kita. Tapi wallahu a'lam ihwa, kalau ana pribadi, ana lebih condong pada pendapat yang kedua. Karena tadi memang standar kekayaan itu diukurnya dengan emas, ya. Emas antam. Enggak, kalau emas perhiasan ulama beda pendapat. Apakah ada zakatnya atau tidak? Kalau emas perhiasan kan emas yang dipakai itu sama perempuan, ya, kalung, gelang, cincin, itu ulama beda pendapat. Apakah ada zakatnya atau tidak? Walaupun pendapat yang lebih kuat memang hadis-hadisnya menunjukkan tetap ada zakatnya, ya. Walaupun memang mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakatnya tentang zakat perhiasan yang dipakai tadi, cincin, gelang, kalung, ya. Tapi kita bicaranya emas antam ini, ya, bukan emas perhiasan, ya. Nah ini wah nisab zakat mata uang atau zakat tabungan kita, zakat penghasilan kita. Baik. Kemudian nih wah, kita ambil faidah-faidah di dalam hadis ini. Yang pertama, ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang diambil dari hadis ini, wujubuz zakati ala man indahul ansibatil madhkurati aw syai'in minha wa tahdidil ansibati muwasatun bainal aghniya'il wal fuqara. Wajibnya mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah mencapai nisab. Nisab tadi kadar minimal harta yang dia terkena wajib zakat. Kadar minimal harta yang terkena wajib zakat, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Wa tahdidil ansibah, dan ditetapkannya nisab-nisab ini dalam rangka saling tolong menolong antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Nah ini yang dimaksud dengan hikmah dari disyariatkannya zakat. Kenapa ada nisab? Supaya nggak menzolimi mereka yang miskin itu. Ya, makanya tadi ditetapkan nisab-nisab tadi, karena orang yang sudah mencapai nisab tadi itu sudah dianggap mencapai standar kekayaan. Dia sudah punya kambing 40 ekor, sapi 30 ekor, unta 5 ekor, itu standar kekayaan. Ya, standar minimal kekayaan itu. Makanya itu disebutnya dengan nisab. Jadi nggak semuanya terkena wajib zakat, hanya diantaranya yang sudah mencapai nisab tadi.
Yang kedua, adamu wujubiha ala man qasara malahu an hadhihi ta'didat. Tidak ada kewajiban membayar zakat bagi orang yang hartanya kurang dari nisab-nisab yang telah ditetapkan. Walaupun kurangnya 1 ekor tadi, dia punya kambing 39 ekor, maka wajib zakat tidak? Enggak. Dia punya sapi 29 ekor, dia punya unta 4 ekor, enggak kena zakatnya. Atau orang tadi misalnya dia punya tabungan, kalau dia dikiaskan kepada nisab zakat emas tadi kan 93 juta ya. Misalnya dia punya tabungan 92.990.000 ya, 92.990.000 ya, cuma kurang 10.000 saja. Kalau dia belum mencapai nisabnya dan belum melewati 1 tahun, maka tidak ada kewajiban membayar zakatnya. Kita sudah sebutkan ya, syarat harta yang wajib dizakatkan. Selain dia mencapai nisab, dia juga harus melewati haul 1 tahun, yang dimaksud 1 tahun hijriyah ya. Hanya zakat pertanian saja yang dia nggak perlu melewati 1 tahun, karena zakat pertanian setiap kali panen maka dikeluarkan zakatnya. Begitu juga ada yang namanya zakat rikaz. Zakat rikaz itu zakat seseorang menemukan barang temuan yang barang itu dia ketahui peninggalan masa jahiliyah. Jadi ingat ya, bukan barang temuan biasa, tapi barang temuan itu adalah barang temuan yang dia merupakan harta peninggalan masa jahiliyah, masa sebelum Islam datang. Kalau ada orang misalnya dia gali tanah, nemu 1 peti uang dinar, yang itu diketahui, oh ini kayaknya uang sebelum masa Islam ini. Kalau dia ketemui itu, maka dia langsung keluarkan zakatnya 1/5, sisanya untuk dia miliki, atau kita sebut harta korun ya. Kalau orang nemu harta korun, maka dia cukup mengeluarkannya berapa? 1/5, sisanya untuk dia. Jadi ada zakatnya tuh kalau nemu harta karun. Hartanya korun atau hartanya karun ya. Kalau dia nemu harta karun, 1/5 dia keluarkan zakatnya, sisanya dia miliki. Nah, ini kalau zakat harta karun dan juga zakat pertanian nggak perlu melewati 1 tahun. Bahkan zakat harta karun itu nggak ada nisabnya ya, nggak ada nisabnya. Walaupun sebagian ulama tetap menetapkan nisabnya seperti nisab emas, yaitu 85 gram ya. Satu lagi faidah yang ketiga yang kita ambil dari hadis ini, idza balagatil fiddatu mi'atai dirham fa fiha rubu'u usyriha. Apabila perak itu telah mencapai 200 dirham, maka zakatnya berapa? 2,5% atau 1/40-nya. Berarti kalau 200 dirham, 2,5%-nya berapa? Nah, 200 dirham, 2,5%-nya berapa? Berapa ya? 2,5%-nya 200 dikali 2. Hah? 5 kan? 5 saja. Berarti 5 dirham zakatnya
ya. Kalau 20 dinar berarti setengah dinar ya, 2,5%. Tip sudah masuk waktu Isya ikhwah. Kita cukupkan kajian kita tentang nisab zakat ini. Insyaallah kita lanjut hadis yang ketiga di pertemuan setelahnya. Ini tentang nisab zakat pertambangan, barang-barang tambang dan juga harta karun tadi, yaitu rikaz. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk kajian kita cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.